Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah ya. Bersyukurlah kepada Allah yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dalam menuntut ilmu. Nah, hari ini Ustazah Zila mau menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib ya. Nah, anak-anak di rumah kalau pagi udah ngapain aja? Udah sholat subuh, udah kan? Udah besar ya, kelas 5. Masya Allah, kelas 5 biasanya udah paham tentang harus apa yang dilakukan dan apa yang dihindari. Nah, Masya Allah, jadi lakukanlah terus kebaikan ya, agar kita dicintai Allah ya. Masya Allah. Kalau ada yang sakit, kita doakan ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dan jangan mengeluh, tetap bersyukur ya. Kan kita lebih banyak sehatnya daripada sakit kan. Jadi kalau sakit tetap bersyukur gitu ya. Jadi kita tetap harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Nah, langsung saja Ustazah Zila mau menceritakan siapa dia itu Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib itu nama panjangnya yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, itulah nama kepanjangan dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ayahnya Ali bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib, nama panjangnya tadi. Berarti Abdul Muthalib kakeknya Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu ya. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib ya. Jadi Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib berarti ayahnya Ali, kemudian bin Abdul Muthalib berarti kakeknya Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian bin Hashim sama juga ya. Jadi Hashim itu mempunyai anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mempunyai anak namanya Abi Thalib. Abi Thalib mempunyai anak namanya Ali. Jadi namanya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, gitu ya. Nih, disimak bukunya halaman 4. Kemudian Rasulullah memberikan Ali dengan gelar Abu Turab. Abu Turab itu apa? Abu Turab itu yaitu artinya tanah ya, karena ketika itu Rasulullah bertemu dengan Ali dalam keadaan badannya berdebu ketika sedang tidur. Nah, gitu. Jadi Rasulullah memberinya kunyah Abu Turab. Nah, Ali merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah ya. Jadi Rasulullah ini pamannya itu ya Abi Thalib ya. Jadi Rasulullah itu pamannya Ali. Nah, gitu. Jadi Abdul Muthalib tadi itu kakeknya Rasulullah juga. Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah dan kakeknya Ali bin Abi Thalib gitu ya. Kemudian ibunya bernama Fatimah. Nah, ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa saudara laki-laki yang lebih tua darinya. Mereka adalah Thalib, Aqil, dan Ja'far. Dan 2 orang saudara perempuan, Ummu Hani dan Jumanah. Nah, ini tadi kan nama ibunya Fatimah ya. Kemudian Ali pas udah dewasanya dia menikah, nama istrinya yaitu Fatimah. Jadi nama ibu Ali Fatimah. Terus nama istrinya juga Fatimah ya, tapi beda Fatimahnya.
istrinya namanya Fatimah Az-Zahra. Kalau nama ibunya tadi Fatimah binti Asad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Nah, kemudian Abu Thalib ini siapa tadi? Ayahnya Ali bin Abi Thalib, yang nama aslinya adalah Abdu Manaf. Nah, Abdu Manaf ini adalah paman kandung Rasulullah. Nih ada di bukunya dijelaskan di sini. Abdu Manaf adalah paman kandung Rasulullah. Ini tuh nama aslinya Abu Thalib ya. Abu Thalib nama aslinya adalah Abdu Manaf yang merupakan paman Rasulullah. Nah, jadi abinya Ali itu pamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah dan Ali kakeknya itu Abdul Muthalib ya. Kemudian Rasulullah ini yang mengasuh Ali ya, karena ibunya sudah tiada ya. Sama ayahnya juga udah nggak ada lagi, ayahnya Ali. Kemudian Rasulullah lah yang mengasuh si Ali. Nah, Rasulullah mengasuhnya bersama istrinya yang bernama Khadijah ya. Nah, ayahnya Ali ini ternyata dia wafat dalam kesyirikan, tidak masuk Islam ya. Insya Allah Ali diasuh oleh Rasulullah. Terus kemudian Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab 10 tahun sebelum kenabian ya. Jadi ini harus juga diingat, kalau Ali bin Abi Thalib itu dilahirkan di Mekah tanggal 13 Rajab 10 tahun sebelum kenabian. Maksudnya sebelum zaman kenabian. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian. Kemudian beliau bernama asli Haidar bin Abi Thalib. Nah, semulanya Ali namanya Haidar bin Abi Thalib. Haidar itu artinya singa. Oh, gelap ya. Artinya singa. Yang merupakan harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di kalangan Quraisy Mekah. Ya, setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haidar, Nabi memanggil dengan nama Ali yang berarti tinggi derajatnya di sisi Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib diasuh Rasulullah dan istri beliau Khadijah. Oke. Itu sekilas tentang tokoh Ali bin Abi Thalib, seputar silsilahnya. Nah, kemudian kehidupan Ali di Mekah sampai hijrah ke Madinah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini pernah bersedia tidur di kamar Nabi untuk menggantikan posisi Nabi ya, untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan hijrah dan membunuh Nabi. Nah, jadi Ali rela mengorbankan nyawanya gitu untuk Rasulullah. Nah, Ali bin Abi Thalib tidur menampakkan kesan Nabi yang tidur, sehingga para pembunuh terperanjat. Ternyata Ali bin Abi Thalib lah yang tidur. Mereka menyadari bahwa orang yang hendak mereka bunuh, yaitu Nabi, sudah pergi semalam meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar. Nah, jadi begitulah ya. Jadi orang Quraisy melihat ternyata itu bukan Nabi, bukan Rasulullah yang mau dibunuh. Jadi ternyata itu Ali. Dan akhirnya orang Quraisy pun pergi dengan tangan yang hampa gitu. Kemudian 3 hari ke depan itu ya, 3 hari ke depan Ali pun menyusul Rasulullah ke Madinah ya, dengan mengendap-endap gitu ya.
membawa seekor kambing agar jejak kakinya hilang. Jadi Ali pergi dari Mekah ke Madinah itu waktu malam hari agar tidak ada yang nampak dia pergi gitu. Kemudian kehidupannya di Madinah, kehidupan Ali setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangan beliau yaitu Fatimah Az-Zahra. Ya. Terus ini kita lihat di bukunya, hampir semua peperangan beliau ikuti kecuali perang Tabuk karena beliau diperintah Rasulullah untuk tetap di Madinah untuk menjaga keluarga dan para wanita. Nah, ini perang-perang yang diikuti Ali, ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Khaybar. Nah, itu dia perang-perang yang pernah Ali ikuti ya. Udah gelap. Kemudian semasa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Nah, ya. Kita coba cerna satu-satu dari bukunya ya. Akan Ustazah Zila jelaskan. Nah, perhatikan yang ada di bukunya halaman 6 ya. Halaman 6. Oke. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, yaitu khalifah ketiga ya. Jadi Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat ya, penggantinya Utsman bin Affan. Kemudian mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia. Nah, jadi tidak diketahui waktu itu siapa pembunuhnya Utsman bin Affan ya. Gitu. Terus pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain menghendaki agar Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Waktu itu Ali bin Abi Thalib menolak. Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah mendorong beliau untuk menerima tawaran tersebut. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima baiat mereka. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Sedangkan khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda dan tidak dengan baiat massal. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini dipilih secara massal ya, ditunjuk untuk menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat, memerintah kekhalifahan Islam sekitar 5 tahun. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mewarisi kekacauan para pemberontak terhadap khalifah sebelumnya Utsman bin Affan. Nah, jadi setelah Utsman bin Affan meninggal, itu Ali langsung menggantikan posisinya Utsman ya. Dimana setelah Ali sudah menggantikan itu masih terjadi pemberontakan karena ada kaum yang menuntut Ali agar dicari tahu siapa pembunuhnya Utsman bin Affan gitu. Akhirnya terjadilah yang namanya perang Jamal ya. Terus berhadap-hadapanlah pasukan pimpinan Abi Thalib dengan pasukan pimpinan Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah. Kita lanjut yang di bawahnya ya. Bawah ini disimak halaman 7. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan belum terselesaikan, tetapi fitnah sudah terlanjur meluas. Ya. Jadi setelah Utsman bin Affan meninggal, pas zamannya Ali menggantikan, itu masih saja terjadi peperangan. Nah, saat peperangan itu semakin banyak kaum muslimin yang meninggal gitu. Akhirnya makin ributlah itu suasana ya kan. Akhirnya terjadi perang lagi, dinamakan dengan perang Siffin karena terjadi di Siffin. Nah, kemudian di sini pihak sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan menghadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sahabat
ini Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan keluarga dari Utsman bin Affan. Nah, Muawiyah ini pamannya Utsman bin Affan ya. Jadi beliau yang semulanya memberontak dengan Ali karena nggak terima gitu kalau Utsman bin Affan tidak dicari tahu siapa pembunuhnya. Jadi akhirnya kaum Muawiyah ini mendatangi Ali agar mereka berdamai, tidak berperang-perang lagi gitu kan. Jadi kaum Muawiyah ini minta Ali agar dicari tahu siapa pembunuhnya Utsman. Nah, akhirnya disetujuilah oleh Ali untuk menyelidiki siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, akhirnya dari kaum Khawarij datanglah sesampainya kan, ketika ada perjanjian tersebut, melihat Ali dan Muawiyah melakukan perjanjian perdamaian. Kaum Khawarij ini adalah ternyata kaum yang membunuh Utsman bin Affan gitu ya. Jadi ketika mereka tahu kalau Ali menyetujui untuk mencari tahu siapa yang membunuh, akhirnya kaum Khawarij ini berpisah dari Ali gitu, menganggap gimana karena dia kan yang membunuh gitu, terus dia mau dicari gitu kan ceritanya. Jadi mereka kesal sama Ali gitu, karena kaum Khawarij ini menganggap Utsman itu keluar dari jalur yang salah gitu, padahal yang salah kaum Khawarij. Akhirnya kaum Khawarij itu membunuh Utsman. Nah, akhirnya juga gara-gara Ali menyetujui kaum Muawiyah untuk mencari Utsman, kaum Khawarij pun membunuh Ali bin Abi Thalib. Setelah melakukan perjanjian itu kan perang Siffin, perang Siffin. Nah, akhirnya kaum Muawiyah bilang berhenti gitu kan, padahal kaum Muawiyah ini yang tadinya datang memberontak Ali, terus pemimpinnya itu namanya tadi Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu bagaimana kalau kita melakukan perjanjian, kata si Muawiyah. Akhirnya Ali menyetujui untuk mencari tahu siapa pembunuh dari Utsman bin Affan. Nah, ketika melakukan perjanjian itu, selesai dari perang Siffin ini, datanglah kaum Khawarij. Kaum Khawarij datang. Nah, ketika itu terjadi lagi akhirnya perang. Nah, perang Siffin ya. Namanya perang Siffin karena terjadi di Siffin. Baru perang, terus melakukan perjanjian, terus datang kaum Khawarij mengetahui perang lagi jadinya kaum Khawarij dengan kaum Muawiyah tadi, sama kaumnya Ali juga gitu. Jadi berbeda-beda kaum-kaum ini masing-masing, ada kaum Muawiyah, ada kaum golongan Ali, sama ada kaum golongan Khawarij dan Murji'ah dan golongan lainnya gitu ya. Akhirnya mereka menyerang Ali gitu, sampai akhirnya Ali terbunuh. Nah gitu, sama, jadi Ali itu dibunuhnya itu ditusuk itu beramai-ramai. Jadi nggak tahu siapa nih yang bunuh Ali, nggak tahu jadi siapa. Satu orang yang menusuk duluan itu nggak ada yang tahu karena ditusuknya beramai-ramai. Jadi siapa yang nusuk duluan itu nggak tahu namanya siapa karena ditusuknya beramai-ramai. Sama seperti Utsman bin Affan, dibunuhnya ditusuk beramai-ramai gitu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini nggak terlalu lama menjabat ya, hanya sekitar 5 tahun. Begitulah ceritanya. Awal mulanya kan ini di sini di bukunya halaman 8. Di sini di bagian ini ada tulisan golongan depannya. Nah, kita baca itu, golongan Khawarij semula berada di pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, semulanya
mereka suka nih sama Ali, nggak ada niatan untuk membunuh Ali, tapi karena melihat dari kejauhan Ali melakukan perjanjian agar mencari tahu siapa pembunuh Utsman. Akhirnya kaum Khawarij ini marah kepada Ali dan Ali pun dibunuh sama kaum Khawarij dan Murji'ah dan kaum lainnya gitu ya. Oke, itu aja, udah selesai ceritanya. Nah, minggu depan akan ustazah berikan tugas. Oke, syukran ya. Mudah-mudahan bisa anak-anak pahami. Minggu depan akan kita bahas tentang bagaimana sifatnya Ali. Oke, dah itu aja dari ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ustazah sampaikan dan bisa anak-anak pahami ya. Nah, ustazah akhiri dengan menutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.